Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Rosi. Di bagian ini saya akan membahas tentang polemik Permendikbud-Ristek khususnya frasa tanpa persetujuan korban. Sejak diterbitkan pada September lalu, Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 yang mengatur pencegahan seksual di lingkungan perguruan tinggi terus menuai polemik. Salah satu yang hingga kini ramai diperdebatkan adalah penggunaan frasa atau kalimat tanpa persetujuan korban. Bagi kalangan yang menolak, frasa tanpa persetujuan korban dinilai sebagai upaya melegalisasi perzinahan di lingkungan kampus. Ini liputannya. Saya mahasiswi Hubungan Internasional FISIP Unri Angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Pelecehan seksual di Universitas Riau yang diduga dilakukan Dekan FISIP Unri terhadap mahasiswinya pada Oktober 2021 lalu berujung pada penetapan tersangka Dekan FISIP Syafri Harto oleh penyidik Polda Riau. Di tengah desakan perlunya perlindungan hukum bagi korban kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021. Namun, tak lama usai diterbitkan, Permendikbud ini menuai polemik, terutama dalam kalimat tanpa persetujuan korban yang tertulis di pasal 5. Salah satu penolakan datang dari organisasi Islam Muhammadiyah. Dikutip dari laman Twitternya pada 11 November lalu, Muhammadiyah menilai peraturan ini mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karenanya, tidak cukup dengan persetujuan, namun juga harus berbasis pada aturan-aturan agama. Terkait penggunaan kata korban, penulis Fat Pahdepi juga menilai frasa tersebut sangatlah bermasalah secara tata bahasa. Di akun Twitternya, ia menulis, korban adalah objek yang dikenai tindakan yang tidak diinginkan oleh dirinya. Tindakan yang menimpa dirinya itu membuatnya menderita. Logikanya, tak akan ada korban yang setuju dirinya menjadi korban. Namun, penulis dan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakih Abdul Qadir justru menilai jika kalimat tanpa persetujuan korban dihilangkan, maka unsur pidana pemaksaan akan hilang dan secara karakter akan sama dengan dosa asusila. Pada gilirannya, korban akan sama-sama dianggap bersalah dan rentan dikriminalisasi. Meski ditentang oleh sebagian kalangan, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menegaskan, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 harus dilihat sebagai konteks pencegahan kekerasan seksual yang dapat memberikan rasa adil dan aman di lingkungan kampus. Saya kira itu harus diletakkan pada konteks mencegah kekerasan. Ya, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Kemendikbud, karena konteksnya adalah konteks mencegah kekerasan seksual. Dan ini tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan permen yang Menanggapi pro dan kontra atas Permendikbud yang diterbitkan, Menteri Nadiem Makarim menegaskan akan ada sanksi bagi kampus yang menolak menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau PPKS. Sanksi tersebut berupa penghentian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana kampus, serta penurunan tingkat akreditasi. Untuk membahas pro kontra soal frasa tanpa persetujuan korban, sudah bersama saya di studio Menara Kompas penulis Fat Pahdepi dan aktivis perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kalis Mardiasih. Selamat malam, Kalis. Selamat malam, Fat. Fat, saya ke Anda dulu. Dalam utas Anda melihat ini sesuatu kalimat
tanpa persetujuan atau by consent. Mengapa Anda langsung masuk kepada kesimpulan bahwa ini bisa punya makna yang berbeda? Misalnya seperti yang selama ini dikatakan pada mereka yang menolak melegalisasi atau mendorong perzinahan. Ya, pertama saya harus katakan bahwa saya kira semangatnya semua pihak setuju pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu clear ya? Itu clear. Jadi baik Muhammadiyah, Aisyah, atau Ormas maupun tokoh yang berpolemik dalam Permendikbud ini, semua semangatnya sama. Mau melawan dan tidak setuju pada kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi memang frasa tanpa persetujuan korban itu, setuju atau tidak, apapun bentuk perdebatannya, dia multitafsir. Oke. Nah, multitafsir inilah yang sebetulnya dipersoalkan. Gitu. Oke, jadi multitafsir karena kemudian kekerasan seksual itu terjadi ketika tanpa persetujuan korban. Apanya yang multitafsir? Jadi multitafsir itu begini. Jadi dia definisinya menjadi kekerasan ketika tanpa persetujuan korban, kan? Menjadi kekerasan seksual ketika tanpa persetujuan korban. Artinya, kalau ada persetujuan korban, dia tidak lagi menjadi kekerasan seksual. Nah, ketika tidak menjadi kekerasan seksual, dia benar secara substantif, gitu. Tetapi di sini kan berarti bahwa tindakan yang tindakan saling dalam tanda kutip ya, tindakan asusila itu, jadi menjadi ada gitu di dalam Permendikbud itu. Gitu. Ya, itu artinya sampai pada bahwa tanpa persetujuan, jadi kalau dengan setuju bisa dong, kalau sama-sama mau nggak apa-apa. Itu jadi bukan kekerasan. Jadi kan kalau dengan persetujuan artinya bukan kekerasan, tapi tindakannya tetap ada. Nah, semangat itulah yang sedang dilawan. Saya kira yang sedang saya suarakan di tulisan maupun di berbagai macam diskusi yang sedang dilawan oleh organisasi masyarakat sipil Islam maupun keagamaan lain seperti Muhammadiyah dan Aisyah, itu ketika dia jadi ada gitu tindakan asusila itu, maka itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan norma-norma agama. Kalis, alih-alih ini untuk melindungi korban, tapi multitafsir itu berbahaya. Saya harus menjelaskan hal ini dengan beberapa kasus, saya kira ya. Kasus yang pertama, misalnya ada seorang penyintas kekerasan seksual diperkosa 3 kali oleh dosen di sebuah perguruan tinggi, tetapi dia baru melapor setelah kasus perkosaan yang ketiga kalinya dia alami. Ketika dia melaporkan kasus, dia dibilang, loh kok baru melapor setelah 3 kali? Berarti kemarin-kemarin kamu setuju dong. Gitu. Padahal kemarin-kemarinnya dia itu diancam misalnya ya, penuh dengan ancaman, kalau kamu tidak datang tidak akan saya beri nilai, kamu akan saya sebarkan gosip bahwa kamu ini murahan, bahwa mahasiswa ini tidak benar dan sebagainya. Sehingga frase tanpa persetujuan itu penting untuk mempertanyakan dan untuk memperjelas bahwa relasi korban itu sesungguhnya sangat rentan kepada pelaku. Nah, kasus yang kedua misalnya, ini sedang happening juga gitu, mahasiswi dipaksa dicium oleh dosennya. Misalnya dalam kondisi itu terlihat di CCTV gitu ya, korban tidak melawan gitu. Terus loh, kok kamu tidak melawan? Berarti kamu setuju dong itu. Jadi persetujuan itu selalu ditafsirkan oleh pihak yang bukan korban. Sehingga kata tanpa persetujuan korban itu jelas untuk merebut tafsir itu bahwa agar korban bisa membela dirinya. Karena selama ini ketika tidak ada frase itu, korban itu selalu dipersalahkan. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan argumentasi bahwa dengan persetujuan, maka kalau sama-sama setuju, maka kita baru saja membuka pintu pada satu perbuatan asusila. Yang seolah-olah itu kemudian terlegalkan. Itu saya kira tidak benar gitu ya, karena ketika kita bicara undang-undang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, kita hanya membicarakan kasus kekerasan seksual gitu. Dan pasal 5 ini tidak hanya bisa dibaca dengan ayat 1 dan ayat 2, tetapi kita harus membacanya di ayat 3 ini loh penjelasannya gitu. Bahwa ketika ada penyintas, seorang mahasiswi dipaksa cium oleh dosennya dan dia tidak bisa bergerak, itu dia dalam kondisi tonic immobility atau dia mengalami kelumpuhan sementara sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan. Frase tanpa persetujuan korban ini sesungguhnya harus muncul dan tidak boleh dihapus karena menjelaskan
kondisi fisik khusus yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan kondisi psikis dan kondisi mental yang khusus yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Fuad kan selama sekolah di Melbourne, jadi by consent itu adalah sebuah terminologi yang sangat universal. Mengapa itu menurut Anda multitafsir ketika itu diadopsi dalam bahasa Indonesia? Pertama, dalam hal kebijakan publik atau public policy, kita harus melihat bahwa produk hukum formal negara seperti permen, undang-undang, dan lain sebagainya, sifatnya harus bersifat normatif. Artinya mengadopsi norma dan nilai-nilai yang berlaku di negara tersebut. Indonesia ini negara yang majemuk, termasuk di dalamnya adalah komunitas muslim yang diwakili oleh civil society Islam seperti Muhammadiyah, Aisyah, NU, dan lain sebagainya. Ketika ada keberatan, misalnya, dan artinya harus juga sebuah produk hukum, sebuah produk kebijakan juga harus berangkat dari nilai-nilai ini. Nah, saya melihat kenapa untuk melindungi korban dibenturkan dengan ajaran agama? Bukankah ajaran agama juga sesungguhnya memberikan nilai-nilai untuk melindungi korban? Ini kan seperti seolah-olah dibenturkan, Pak. Enggak, makanya di awal di garis bawahi semangatnya adalah tidak ada yang tidak setuju pada semangat melindungi korban, semangat mencegah kekerasan seksual. Tetapi sebagai produk hukum, permen ini memuat frase yang multitafsir. Dan itu tidak boleh ada. Multitafsir? Enggak. Kak Rosi, saya tuh agak gimana gitu ketika membaca tweet dari Kafat ya. Katakannya dalam logika hukum formal, redaksi substansi hukum itu harus sejelas-jelasnya gitu. Maknanya itu ya itu gitu. Tetapi di tweet selanjutnya Kafat juga menafsiri bahwa ini nanti takut ditafsirkan yang enggak-enggak, membuka kemungkinan untuk zina, seks, suka sama suka lah. Itu kan jelas tidak ada redaksinya. Kenapa malah diada-adakan gitu? Enggak, kan ketika ada polemik, maka dia ada tafsir yang berbeda dari tafsir yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan ini, ya kan? Makanya muncul polemik. Muncul ketidaksetujuan, permintaan yang untuk direvisi. Kan tidak perlu diada-adakan, uang jelas yang satu kata kan polemik ini ada. Saja harus jelas. Gitu. Nah, fakta bahwa polemik ini ada ketidaksetujuan, bahkan sampai viral, jadi perbincangan di publik seperti sekarang diperdebatkan di televisi. Artinya ada keberatan kan, dari kelompok tertentu, dari pihak tertentu. Keberatan ini berasal dari tafsir yang berbeda dengan tafsir. Dan Fuad merasa keberatan itu valid. Keberatan itu valid, mendasar dan boleh diperjuangkan dan bisa diperjuangkan karena apalagi kalau kita misalnya melihat prinsip demokrasi deliberatif gitu ya, boleh karena prinsipnya adalah konsensus, majority rule, maka misalnya kelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan frasa ini atau dengan substansi tertentu dalam sebuah peraturan menteri boleh menyuarakannya. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan dalam exercise demokrasi yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau masih ada orang yang keberatan dengan frasa atau kalimat tanpa persetujuan korban, lalu kalimat apa yang bisa kita lakukan atau kita tuliskan demi memberikan keadilan pada korban? Kami kembali saat lagi.